Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Oman Diskusi. Di Oman Diskusi kita mendiskusikan apa aja. Yang penting diskusi yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan di malam hari ini ya, saya nggak tersaingin gitu loh. Makanya saya nggak pakai baju yang biasanya, biar kelihatan agak muda gitu. Karena bintang tamu kita atau tamu kita hari ini adalah anak muda yang luar biasa. Tapi nggak bisa di luar gitu. Ada Mas Risto, saya nyebutnya Risto Viale gitu. Iya, gitu aja Pak. Bilangnya Risto Viale. Agak pendek biar saya juga hafal gitu ya. Siap. Apa kabar Mas Risto? Alhamdulillah baik. Sehat. Super sehat. Luar biasa. Biasa di luar. Tapi yang luar biasa di sini adalah Mas Risto masih muda. Kayak bintang tamu kemarin yang penjamas keras itu, aduh itu juga keren, itu masih muda. Dia lebih muda lagi dan kegiatannya tuh gila, sabrek pokoknya. Salah satunya adalah beliau ketua IMI, Ikatan Motor Indonesia. Pengurus cabang. Pengurus cabang. Pengurus cabang Magetan. Ya, ini mulai kapan sih didapuk ketua IMI? Jadi cerita singkatnya gini Pak. Mario setelah musim 2022 kemarin, Magetan ini ketua IMI Jatim. Karena bagaimanapun IMI Jatim sama IMI Pusat ini sudah membantu Mario, adik saya, pembalap Moto3 Magetan, itu membantu dalam segi penerbitan surat izin start sama mungkin internasional lisensi. Kita sudah dibantu sedemikian rupa. Kita akhirnya kan sowan-sowan Pak, ada kesempatan Mario pulang, kita sowani semua yang sudah membantu Mario di karirnya, termasuk IMI Jatim. Nah, singkat ceritanya waktu itu waktu sowan di IMI Jatim ada omong-omongan gimana kalau IMI Magetan ini segera dibentuk pengurus cabang, karena sesuai arahan dengan ketua pusat, ketua umum IMI pusat Pak Bamsud itu memang sudah mengarahkan untuk segera membuat IMI cabang, segera merilis IMI pengurus cabang, termasuk di Jawa Timur ini kurang lebih sampai saat ini sudah ada 11 kabupaten kota yang sudah dilatih kepengurusan IMI pengurus cabang, termasuk di Magetan. Sebelumnya Magetan nggak ada tuh? Sebelumnya nggak ada, baru tahun ini Pak. Baru tahun ini IMI daerah ini dicanangkan. Jadi tahun 2022 itu belum ada IMI pengurus cabang. Tapi sesuai arahan Pak Bamsu tadi, mulai 2023 ini harus sudah ada IMI pengurus cabang agar koordinasi per daerahnya mudah, gitu, Pak. Artinya biar mereka dari Magetan gitu ya? Ya, Agar mungkin dengan adanya IMI ini, karena memang misi dari IMI sendiri itu juga seperti itu Pak. Kita adakan pembinaan, termasuk salah satunya pembinaan di luar event-event, kita adakan pembinaan. Sebelum masuk ke bidang-bidang yang akan saya jelaskan IMI Magetan ini, ketua IMI Magetan ini, saya dapat mandat itu suratnya turun 10 Februari Pak. Jadi setelah Mario sama saya sowan ke Pak Kapten memerintahkan segera untuk membentuk kepengurusan di Magetan, akhirnya diterbitkan surat mandat Pak. Karena kalau IMI sesuai ADART pusat kita ikutnya Pak, itu bukan musyawarah atau bukan muskap, jadi langsung mandat. Makanya ketua IMI Jatim pada 10 Februari itu menurunkan surat ke Magetan untuk segera membentuk kepengurusan yang dimandatkan saya. Tertulisnya seperti itu. artinya kayak penunjukan langsung. Penunjukan langsung Pak, ya. Setelah surat itu turun 10 Februari, saya langsung bergerak untuk menghubungi tokoh-tokoh atau penggiat otomotif yang ada di Magetan, termasuk kan relasinya almarhum ayah, kebetulan almarhum ayah juga mantan penggiat otomotif. Saya hubungi satu persatu mantan atlet yang pernah membanggakan Magetan di kelas nasional, juga saya hubungi semua penggiat otomotif, saya hubungi semua untuk sama-sama nanti kita membentuk kepengurusan ini, untuk masuk ke kepengurusan ini. Setelah saya susun, akhirnya tanggal 17 Maret 2022 ya? 2023. 2023. Oh, Iya, barusan ini barusan ya? Pak, ya. Barusan bulan. Iya. Nah, ini nanti apa aja gitu? Nah, IMI Magetan, kita kan juga merujuknya ke IMI Pusat Pak ya. IMI Pusat ini menaungi roda 2, roda 4, sama Tamiya. Jadi Tamiya ini sudah masuk di IMI juga. Roda 2 itu ada GTE, MS, Adventure, terus drifting, slalom, itu masuk semua sih Pak.
Dan ini artinya apa? Ini jalan untuk berprestasi melalui kegiatan motor bisa terbuka gitu. Sangat bisa Pak, karena memang DIMI sendiri punya 3 misi Pak, prestasi, wisata, sosial. Ya. Jadi ini jadi satu. Itu nanti juga sejalan dengan misi yang ada di Kabupaten Magetan Pak, karena kita melihat banyaknya potensi anak muda yang suka di otomotif maupun roda 2 maupun roda 4 itu sangat banyak sekali. Untuk saat ini kita masih dalam rekrutmen Pak, jadi kita tawarkan siapa yang mau masuk IMI dan klubnya siapa yang ingin klubnya itu tidak boleh IMI, jadi kan resmi legal gitu loh Pak. Artinya lebih masih apa ya, bisa menghimpun potensi yang ada di Magetan gitu ya, kegiatan ini. Iya sangat bisa Pak. Nah, artinya kegiatan ini saat ini yang lebih fokus apa? Untuk kegiatan awal kita masih kegiatan sosial aja sih Pak, sambil menjalankan rekrutmen tadi. Tapi untuk kedepannya kita akan membuat event-event kejuaraan tentunya Pak, karena kalau binaan kan lebih ke kejuaraan ya, agar menciptakan bibit-bibit baru, agar memunculkan bibit-bibit baru dengan kejuaraan-kejuaraan yang kita buat nantinya. Contoh kecilnya mungkin di tahun ini semoga juga realisasi ya Pak, kita adakan road race dulu ya, terus karena kan di Magetan ini banyak sekali Pak, banyak pembalap loka, pemula, bahkan pembalap liar. Cuman kan belum menemukan wadah, wadahnya mungkin nanti bisa lewat lomba, mereka bisa ikut bengkel mana, ikut motor mana. Dan mungkin dengan adanya wadah seperti itu kita artinya bisa mengembangkan ya. Kalau di balap liar kan siapa yang melirik mereka gitu ya. Betul Pak, balap liar kan karena tidak ada teknik ya, ada teknik. Nanti beda lagi kalau ada kejuaraan pasti ada teknik, ada rulesnya sendiri yang mengatur kayak gimana. Otomatis mereka kan akan rekrutmen, kemudian kegiatan sosial aja ya. Kegiatan sosial kemarin juga sudah bagi takjil Pak dengan klub motor jam kosong kemarin. Kita putar kota, bagi takjil, terus live musik bareng teman-teman gitu. Terus untuk kedepannya itu Pak, sembari rekrutmen kita mengumpulkan klub motor mobil itu juga nanti kita inginnya di tahun ini semoga terrealisasi juga dengan teman-teman kepengurusan. Kita gandeng klub motor yang memang yang sudah biasa mengadakan road race sebelumnya. Kan kita saat ini sudah ada organisasi untuk legal Pak. Jadi memang lewatnya harus dari ini ya. Legal jelas gitu ya. Jelas Pak, kita juga kerjasamanya dengan Satlantas, jadi linear jalan gitu Pak. Mas, kalau saat ini mungkin untuk sudah terbaik ke Kampar, kemudian upaya untuk menuju ke sana seperti apa kira-kira? Kemarin juga sudah ada rakerprov sih Pak terkait rekom kita untuk pengadaan road race ini sudah dibahas. Tinggal nanti kita yang ada di pusat ini mau gimana, kita segera ajukan. Baru klub motor Pak, baru klub motor, ketua klub motor kita mengumpulkan gimana nanti klub motor ini dengan adanya ini lebih dimudahkan, terutama akses, terutama perizinan dan lain-lain Pak. Ada lebih ke ini ya, legal formalnya, klub motor ini aturannya, ikuti gitu ya, agar terpantau juga di ini gitu ya. Betul Pak, lebih ke fasilitator juga kan, biar lebih terarah dan tidak ngawur lah. Karena mohon maaf, banyak sekali pelaku yang sekarang ini karena banyak orang kemudian malah melanggar aturan lalu lintas gitu ya. Kebut-kebutan dan sebagainya gitu Pak. Sedangkan kalau kita turun ke lalu lintas itu kan harus memenuhi aturan yang sudah dibuat oleh Satlantas. Karena itu juga untuk safety first. Itu Pak. Pengurus sendiri saat ini sudah terbentuk atau seperti apa di ini sendiri? Karena kita sudah kemarin pengajuan permohonan anggota ke KONI Magetan, kita kan campurnya KONI juga Pak. Kita juga sudah diterbitkan SK Pak, karena salah satu syaratnya dari KONI harus ada SK-nya itu. Jadi pengurusnya sudah tetap ada 30. Semoga nggak salah. Iya, kurang lebih ada 33 anggota, terus ada sekitar 20 bidang. Karena saking banyaknya Pak ya, roda 2, roda IAS, terus ada banyak lah Pak kalau mobil itu tadi. Yang kenapa juga masuk sebenarnya? Masuk Pak, itu masuk juga. Nah itu militan banget. Iya. Artinya bisa masuk potensi yang sudah ada dulu atau gimana? Atau mungkin kita lagi sosialisasi juga
termasuk apa namanya Tamiya ya, Tamiya kayak gitu kan. Mohon maaf, kayak di sini belum mempunyai gitu. Iya, sebenarnya sudah ada Pak, sudah ada. Saya juga kaget karena kan Ternyata ada. Gitu. Ternyata ada Pak. Kemarin kan sebelum ini dilantik ini sudah ada. Maksudnya kita sudah ada omongan keluar bahwa ini katanya akan dilantik. Iya. Adalah teman-teman Tamiya kalau nggak salah di itu loh Pak, Ponsari atau di mana? Iya. Tapi boleh tanya dulu nggak? Kalau Tamiya itu yang pakai baterai itu atau gimana sih sebetulnya kalau yang mesin Pak, mesin. Pakai mesin ya. Mesin. Oh ada ya, ya. ada. Yang sudah di lintasan sih itu loh Pak. Iya. Oh ada ya di sini ya? Oh iya, ada. Saya belum pernah dengar ya. Lumayan banyak ternyata Pak. Kemarin saya juga ada kabar dari sekretaris kita Pak Rudi, sekretaris ini Magetan, ternyata sudah ada komunitas Tamiya. Sebelum ada kita pun mereka juga sudah ada komunitas Tamiya itu. Mereka juga tentunya butuh event juga Pak. Ya setidaknya coba mungkin dia wadah untuk pamer kemampuan mereka dalam suatu waktu, nggak tahu di pasar baru atau di mana kan itu lebih mengenalkan mereka kepada masyarakat. Ya, syukur-syukur kalau event-event kita nanti ini bisa mendatangkan komunitas luar daerah Pak. Sekaligus kita mempromosikan potensi yang ada di Magetan. Artinya tahun ini atau lagi mendata potensi di Magetan atau gimana? Keduanya Pak. Keduanya karena kan pemetaan di awal ini cukup lumayan PR ya Pak ya, karena kan harus sesuai bidangnya masing-masing Pak. Kalau event seperti roda 4 katakanlah event rally itu kan harus orang-orang yang sudah pernah terjun sebelumnya, atau sudah mengadakan event. Ini punya pengalaman juga di situ. Punya pengalaman juga. Jadi itu sih Pak, selain kita fokus ke pengurusan, kita juga fokus ke yang akan kita naungi mana aja. Cukup pusing juga nggak sih ngurusin ini? Karena banyak yang bantu juga sih Pak. Betul, banyak yang bantu juga ya. Ya kalau kayak gini kan hobi ya Pak ya, organisasi hobi. Kalau jenengan selain hobi organisasi apa? Atau terutama sih ada kaitannya dengan motor? Iya, sebenarnya saya juga dari kecil Pak. Cuman memang nggak sehobi adik saya. Tapi juga tahu lah Pak, karena kan ayah saya sendiri pegiat otomotif, jadi asupan-asupan itu selalu ada. Selain saya hobi organisasi, saya hobi seni Pak, seni juga. Saya tertarik juga sama. Artinya banyak lebih ke ini ya, ke seni dan organisasi gitu. Iya. Kalau modern pun lebih fokus gitu ya. Kalau adik saya lebih fokus karir. Balap pokoknya gitu. Kalau saya dari SMA juga sudah sering organisasi Pak, juga wisata juga mantan wisata. Bukan mantan sih ya, sampai sekarang pun semua juga yang sudah. Biasanya purna gitu ya. Iya, purna. Tetap harus ada bagusnya sampai sekarang. Itu kelas berapa? Waktu wisata masih SMA Pak. SMA mana? SMA 1 mungkin. SMA 1. Iya. Berarti sebentar lagi juga mau reuni nih Pak Yuli. Dan yang terbaik. Iya. Mas kalau terkait otomotif, jenengan sukanya apa sih? Kalau Kan banyak jenisnya tadi. Iya, motor sih Pak. Motor ya? Iya. Kalau mana terabas? Kalau waktu kuliah sebenarnya mas terabas-terabasnya ya ke gunung-gunung gitu Pak. Nah, waktu kuliah ya. Cuma kalau di Magetan ini belum, mungkin habis ini nanti kan banyak yang ngajak pasti Pak. Iya. Ini. mungkin komunitas tambas kayak gitu. Banyak sekali Pak di Magetan. Selain banyak komunitasnya di Magetan banyak arutannya juga kan Pak ya. Alamnya banyak. Ya mungkin nanti sobat DO kalau misal ingin bebas barang, sekretariat ini ada di Jalan Raja Dewan Lor nomor 1. Nah ini tadi saya mau tanya. Sekretariat sebenarnya di Jalan Gajah Dewan Lor nomor 1. Iya. Iya, timur Soto Terong. Wah, Magetan pasti tahu lah kalau Soto Terong. Timurnya pas itu ada sekretariat. Proliman Surago gitu ya. Proliman Surabaya. Lebih enak Proliman Surago gitu ya. Iya, Pak. Tapi pasti orang tahu, banyak yang tahu. Iya. Nah kalau dalam waktu dekat apa nih event yang atau agenda yang dilakukan ini sendiri? Kita pengumpulan dulu. Siapa tahu dengan adanya aspirasi dari komunitas yang lain, komunitas yang ada di Magetan ini membuka celah baru nanti program apa yang kita canangkan ke depan seperti itu Pak. Lebih ke mapping dulu kita. Mapping dulu Pak, ya. Sama itu tadi goalsnya tahun ini ada road race sebelum ada sirkuit. Itu masuk sirkuit Pak. Ini beda ini. Oke. Oke. Adiknya adalah Mario. Ada lagi kalau salah mau dibuka apa namanya untuk Mario? Galeri Pak. Galeri. Iya. Nah, kayaknya kita break dulu deh. Kita ngopi dulu. Boleh Pak. Habis kan
Dalane rame, hatiku sepi. Angen-angen tresno dibalas tresno. Nyatane tresno dibalas matur nuwun. Wes nyaman sempet sayang kok malah ngilang. Melu angel bertahan loro. Nyoba selalu ono meski kala ono rasa sing jebul tak pameke dhewe. Kebacut sayang kei harapan kowe milih liyane. Semuanya langit petang, udane soyo terus klepos tekan hatiku. Cedake karo aku, nanging atimu dinggo wong liya. Wes dalane dadi pelarian, dinggo sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang, bagianmu koyo biasane. Bagian sing larani aku wae. Langit petang, udane soyong terus klepus tekan hatiku. Cedake karo aku, nanging atimu dinggo wong liya. Wes dalane dadi pelarian, dinggo sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang, bagianmu koyo biasane. Bagian sing larani aku wae. Bagian sing larani aku wae. Yes, kelebus. Oke, terima kasih buat Febri juga. Oke, setelah kita ngopi, saya nggak tahu nih nggak ada vendornya ternyata. Kita juga tempe ya. Meskipun sayangnya nanti kayaknya masih digoreng. Kita belum bisa mendeskripsikan dengan maksud gimana rasanya tempe terong gitu ya. Nanti kayaknya setelah ini kita akan deskripsikan karena masih digoreng mas. Nah, kita kembali ke kalau tadi kita tahu beliau adalah ketua ini. Cabang Magetan gitu. Cabang ya, cabang Pak. Ya, siap. Nah di Magetan itu, nah ini kan banyak sekali talent ya
yang membutuhkan wadah, dan mereka sering banget memang dibilang balap liar gitu ya. Dan kita tahu bahwa Bupati Magetan kemarin juga mengusulkan adanya pembangunan sirkuit di Parang masalah. Dan ini sudah disetujui oleh gubernur, setahu saya. Cuma kita belum tahu kapan startnya. Ya. Nah, menurut jenengan selaku ini saya yakin pasti tahu dong. Iya. Kita semua di Magetan bahwasanya untuk bantuan dari provinsi, dari Ibu Gubernur untuk sirkuit ini sudah turun ke Magetan. Magetan ini tinggal Magetannya eksekusinya, tinggal realisasinya seperti apa nanti. Kita juga sama itu Pak Dinas PUPR Pak Mutar, maksudnya yang menerima, terus mungkin nanti yang merealisasikan dari PUPR juga nanti bergandengan dengan dinas-dinas yang terkait, termasuk nanti ini juga Pak. Nah, kalau layout atau mungkin blueprintnya sendiri perannya apa nih? Nah itu kemarin sempat Pak bulan Januari waktu Mario di rumah. Waktu Mario di rumah itu sempat ada audiensi terkait layout sirkuit Pak. Jadi kalau nggak salah Pak ya, ini 15 miliar kan yang turun dari provinsi. 15 miliar ini untuk layout itu seperti apa, kemarin Januari sempat audiensi, Mario juga ada, terus Mario juga mengajak pihak MGPA Mandalika yang mengelola Mandalika bagian konstruksinya, terus juga ada beberapa mekanik nasional yang kita ajak audiensi bersama Pak Bupati sama dinas terkait untuk membicarakan layout, sudah sempat terjadi Pak, dan akan berlanjut pendampingan sampai nanti sirkuitnya jadi. Jadi termasuk ini nanti juga melakukan pendampingan Pak, agar sirkuit yang nanti jadi di Parang Magetan ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Paling enggak memang target kita harus skala nasional, dan bisa digunakan untuk kejuaraan nasional. Artinya apa namanya? Mantap. Ya perbincangan memang seru, tapi akan lebih seru lagi kalau ada tempenya gitu. Tempe terung Pak. Tempe terung namanya. Khasnya Magetan, tempe terung. Khas Magetan. Satu-satunya tempe terenak. Itu dirayain. Tapi yang pasti pengalaman Mas Bupati sendiri juga bilang, oh Iya, itu kan Magetan dari terung gitu. Iya kan, saya sendiri juga asli terung juga. Dengan saya. Oke, tapi nanti dulu Mas. Iya, siap. Kita masih lebih seru lagi terkait rencana untuk pembangunan Pak Eta gitu. Ya. Artinya ini nanti kelasnya memang kelas untuk nasional minimal. Dibuatnya harus skala nasional Pak. Memang anggaran untuk membuat sirkuit tapi tidak bisa digunakan. Nah, yang penting sirkuit itu jadi, habis itu ditinggalkan Pak. Nah, untuk di Magetan ini karena kita punya ikon Pak, Mario Haji pembalap internasional. Terus ada juga Adenanta Pak, Adenanta ini juga atlet motor yang sudah ke Asia juga Pak, internasional juga. Jadi ada dua ikon sebenarnya di Magetan ini Pak. Makanya itu tadi saya kalau nanti sirkuit ini tidak bisa digunakan sebagai markasnya. Pun juga nanti kalau Mario sama Nanta pulang juga bisa dibuat latihan atau event-event apa yang bisa mendatangkan apa ya Pak ya, komunitas atau pembalap luar daerah untuk datang ke sini. Artinya pembalap di sini juga bisa merasakan kelas sirkuit yang digunakan kelas nasional. Itu tadi Pak, ada sangkut pautnya dengan visi misi IMI Magetan untuk kita membantu juga Satuan Lalu Lintas Polres Magetan memberantas balap liar. Kalau logika berantas balap liar kan sebenarnya jalan dikasih polisi tidur itu kan udah beres Pak jalannya. Tapi kan tidak semudah itu Pak untuk membuat polisi tidur, kan harus ada standarnya. Nah, mungkin dengan adanya sirkuit nanti terus kita ini juga bisa membantu untuk mengkoordinir bagaimana sirkuit ini nanti bisa digunakan untuk event lokal juga Pak. Termasuk anak-anak muda yang latihan di Magetan ini kan sebenarnya juga pengen apa ya Pak, pengen berekspresi, menyalurkan bakatnya. Dari itu nanti semoga segera terrealisasi sesuai layout yang sudah ada pendampingan ini. Kita juga bisa mengadakan event-event dari event lokal maupun nanti nasional kita sering adakan, karena kan menurut kami akan lebih mudah kalau sudah ada warnanya, tinggal nanti kita bekerja samanya dengan siapa. Artinya dengan sarana yang standarnya nasional gitu ya, kita kan membiasakan mereka untuk standar jalan yang gitu ya. Tapi kalau dengan
adanya venue atau tempat latihan standar nasional, mereka dimanapun berlaga artinya standarnya sesuai dengan itu tempat. Dan itu bakal, saya yakin bakal memunculkan Ya, amin, amin, amin. bakat-bakat pembalap dari masa. Secara tidak langsung Pak pasti, karena kan mereka terasah secara tidak langsung, terasah sesuai standar itu tadi Pak. Makanya juga harapan kami yang Magetan sesuai misi ini tadi Pak, wisata sosial prestasi. Nah prestasinya kita bisa rebut di itu tadi Pak, di dalam pengemasan event-event tadi bisa memunculkan bibit Mario dan Adinata yang baru. Ya. Artinya kalau Mono ini aja ini Sebenarnya PR-nya Magetan itu lumayan Pak ini. lumayan banyak ya. Karena kan ada sirkuit itu tadi juga Pak. Ya, itu kan. Ada juga yang baru viral-viral akhir-akhir ini balap liar itu Pak. Iya. Ngabuburit kalau ini Ngabuburit. Tapi ya sebenarnya ini salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk mewadahi teman-teman yang Iya. ya kita yakin lah. Mungkin di sini sirkuit paling dekat di mana untuk latihan? Sirkuit sebenarnya ada di Madiun kan. Ada di Madiun. Pengelolaannya sekarang kurang tahu sih Pak. Ya, Setahu saya semua itu ya, Mas? pinggir sungai. Ah, pinggir sungai, Ya. ya. Cuman sekarang kok kayaknya sudah cara difungsikan. Oh, gitu. Ya semoga realisasi lah Pak tahun ini. Ya. Dari Pak Bupatinya juga tahun ini pasti peletakan batu pertama nanti pasti tahun ini Pak. Mas, kalau lokasi ditempatkan di Parang seperti apa? Menurut Anda? Mungkin untuk orang setuju dengan kebijakan Pak Bupati. Kenapa ditaruh di Parang? Karena Pak Bupati sendiri yang pertama selain pemerataan itu juga nanti kan di Parang ini juga sudah ada itu Pak ya yang para layang. Para layang. Nah, itu kan juga internasional. Nanti dengan ada sirkuit di situ juga pastilah di Parang ini terjadi multiplier effect. Karena di sana juga, mohon maaf, kalau dulu terkenalnya kan daerah Tandus. Daerah Tandus. Nah, tapi sekarang beda. Di sana mulai ada penginapan yang kelasnya di Parang. Di Parang itu ada. Iya. Oh iya. Di sana juga ada itu tadi ya, para layang. Parang itu kelas bikin internasional. Iya internasional. Nah, nanti sebentar lagi kita lagi ke nasi lagi. Pastilah Pak di sana hidup lah ekonomi masyarakat di Parang ya Pak ya. Saya setuju banget sih jangan yang Pak seperti itu. Pasti nanti banyak yang punya hotel juga. Ya, itu. Kalau harus mendukung gitu ya. Iya Pak. Nah, Mas, kalau kita kembali ke ini rencana. Nah, Iya. ini rencana adanya apa tadi namanya? Venue untuk Mario itu? Galeri Pak. Galeri ya. Galeri ya. Saya susah banget sih galeri gitu ya. Karena galeri menurut saya tempat menjual pakaian. Iya. Lalu maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa melihat prestasi ya, ataupun mungkin benda-benda Sejak Pak ya. sejarah Ya. sejarahnya dari Mario yang mungkin apa sih yang mau ditampilkan di sana nanti gitu? Mungkin helm yang harganya kira-kira. Ya. Standarnya segitu Pak, cuman kan value-nya. Iya. Ya, value dari helm itu dipergunakannya perjuangannya seperti apa gitu kan. Kan ada helm nggak cuma sekedar helm gitu ya. Betul. Kalau Mario yang pakai itu banyak ceritanya. Ya itu sih Tapi Pak. bener helmnya ada nanti ya. Ada Pak, ada semua lengkap dari atas sampai bawah Pak. Jadi awal tahun ini kemarin juga sempat kita ajukan proposal juga ke provinsi untuk pengadaan galeri itu juga Pak. Karena sampai sekarang dari awal Mario merintis galeri 2005 itu trofinya kan sama Pak. Kalau di rumah itu masih berantakan, ada yang di sebelah sini situ. Itu nanti rencana kita akan jadikan satu di galeri itu Pak. Jadi teman-teman dari Magetan maupun luar nanti bisa melihat, bisa melihat perjuangannya Mario, benda-benda bersejarah, barang-barang sejarah Mario yang digunakan sejak merintis karirnya sampai terjun di MotoGP, Moto3 tahun kemarin, tahun ini itu biar terdisplay dengan rapi di situ, bisa menjadikan ikon Magetan. Selain itu juga bisa menginspirasi banyak orang Pak. Dengan adanya galeri, semoga harapannya seperti itu. Ini masih dalam tahap sih Pak, didoakan saja. Tahapnya udah running. Itu sudah clear, tinggal isinya Pak. Tinggal usul bagaimana nanti untuk ininya gitu, displaynya seperti apa gitu. Ya. Dan memang biar kita juga mendapatkan bayangan seberapa kita harus berjuang untuk sampai seperti mana seperti sekarang gitu ya. Karena orang, nah ini mohon mungkin bagi kita agak susah di Magetan. Ternyata dia orang Magetan gitu. Nah ini
nanti akan menginspirasi gitu ya. Gitu ya. Seperti apa sih merintis dari nol sampai kemudian di tiga gitu ya. Iya Pak. Nah sekarang saya mau ngobrol ini lagi. Jadi dong dari jenengan saya dengar kakaknya Mario. Kakaknya Mario Handuk Pak. Mario nomor 3, saya nomor 2, kita 4 bersaudara. 4 bersaudara ya. Nah ini cerita sedikit dong rintisan Mario seperti apa dan susah senang seperti apa sih waktu dulu itu? Kan Mario memulai karirnya itu tahun 2004-2005 Pak. Itu yang mengarahkan langsung almarhum ayah saya, karena almarhum ayah saya ini juga dulunya pembalap. Iya, motor cross. Itu tahun berapa? Gimana? Bapaknya tahun berapa? Aduh, kalau tahunnya sebelum nikah pun itu juga sudah, iya. Saya nikah sama itu 92 sebelum itu, sebelum 92 itu saya sudah terjun di balap langsung Pak, senang otomotif juga, semuanya mau Sempat berlaga di mana kita? nasional Pak. Nasional. Iya. Artinya darah itu memang menurut dari ayah. Nah, itu tadi Pak, awal karir Mario itu tadi yang mengarahkan langsung itu waktu Mario umur 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun sudah naik motor gitu ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun itu sudah diajarin naik motor cross yang kecil yang matic itu loh Pak. Ya masih di lapangan popol bukan tadi sampai di protes warga. Tapi kan terus lapangan kan. Iya. Ya awalnya itu Pak, latihan motor yang kecil matic itu. Ya jalan aja. Akhirnya waktu itu ada sirkuit di Taman Ria. Belakang Taman Ria itu Pak ya. Taman Ria sirkuit terus kan, maka akhirnya latihan di situ. Yang sekarang nggak tampak itu ya? Pak yang Taman Ria Mospati. Oh Mospati ya. Itu yang ada tempat latihan cross. Itu akhirnya Mario mulai karir 50 cc cross itu 50 cc terus sampai 85 cc. 85 cc ini singkat ceritanya Mario kalau cross kan wajar ya Pak ya, gampang banget, karena kan tinggi-tinggi. Itu sempat ekstrim Pak, sempat terakhir 85 cc itu Mario bagian bahannya sini yang patah, cukup parah. Iya satu. Terus sempat vakum setahun, terus diarahkan ke aspal. Kecelakaan lokal, masih lokal situ. Di Ponorogo juga sempat ikut, terus ke Ponorogo juga sempat ikut. Ya ceritanya seperti itu, terus habis itu ikut One Freak juga, terus dilirik tim, akhirnya seleksi Asia sampai yang paling berat untuk bisa naik sampai sekarang gimana sih? Perjalanan karirnya itu sebenarnya tiap 4 tahun berat karena harus mempertahankan bahkan meningkatkan karirnya, ya meningkatkan skill, terus dia berbagai macam. Kalau balap ini kan bukan hanya skill ya Pak, mental juga, mental juga ya. Tim juga, betul. Tapi kan ada momentum gitu ya. Ya. Antara timnya bagus, timnya bagus gitu kan. Iya. Nah, kemudian dia matang juga di teori dan sebagainya gitu. Motornya juga mendukung kayak gitu. Itu pas apa? Mungkin waktu itu mulai pas Asia ya Pak ya. Pas Asia kan karena sudah tim ya. Sudah tim dan waktu itu di Asia sempat motornya sama semua waktu Asia Talent kan itu motornya sama semua. Oh iya, Asia Talent juga ya. Kayak itu ya yang akhirnya. Iya, sampai situ. Dari segi motor aja sama semua, berarti skill kan ya semua kan ya itu Pak. Dari Asia itu Mario juga sering podium alhamdulillahnya, karena memang dari kecil didikannya almarhum juga sudah keras Pak, keras dalam artian disiplin tapi jawab. Iya. Karena kuncinya memang disiplin. Betul. Untuk disiplin prestasi, apalagi resikonya di balap motor itu sampai nyawa Pak. Iya. Jadi kan ya harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan karirnya lebih baik Pak. Dan terakhir sekarang ini mungkin apa yang di laga Mario seperti apa bisa kita? Untuk di musim ini baru 2 seri Pak, 2 seri. Nanti seri ketiga di Amerika minggu ini.
atau akan sama-sama semoga Mario bisa tembus poin lagi. Karena tahun kemarin kan Mario musim 2022 ada 5 poin. Itu sejarah baru juga untuk Indonesia, Pak. Pembalap Indonesia yang bisa memperoleh 5 poin. Itu kebanggaan. Sejarah baru. Semoga tahun ini meningkat Pak poinnya dan bisa naik kelas tahun depan tentu. Ya. Nanti kita akan bicara lagi satu sesi lagi ya. Oke. Selain beliau si Bobby ini, dia punya skill yang lain, punya talent yang lain. Apa nanti tunggu deh. Kita ngopi dulu sambil biar nanti mumpung lagi panas nih dia Pak. Sikat dulu deh. Jangan kemana-mana. Sikat dulu Mas. Sampai ya Pak. Oh ini benar. Ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerebutan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi imatnya, imat bercinta. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh reruputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Bagi hatimu yang damai, cintaku gelora asmara seindah lembayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi imatnya, indah bercinta, indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta. Oke, kita sudah ngobrolin apa aja tadi ya, didiskusikan di sini. Nah, kita pengen lebih personal dong ke Mas dengan itu. Nah, ini asli Magetan ya maksudnya? Asli Magetan Pak, asli terong. Ini tadi Pak. Asli tempe ya. Nah, lulus sekolah tahun berapa sih sehingga jadi duta ini tadi? Lulus SMA itu 2015 Pak. 2015 terus lanjut ke perguruan tinggi. Pada saat itu saya keterima jalur undangan di UGM, jalur prestasi Pak. Jalur prestasi itu jurusan pariwisata vokasi. Di UGM itu saya hanya bertahan 2 semester Pak.
Ceritanya karena di UGM itu vokasi Pak, kalau masih tahun 2015 itu seingat saya untuk transfer ke sarjana S1 itu belum bisa satu universitas, jadi harus cari universitas lain lagi. Cuma panggil ya? Iya, karena mungkin pada saat itu saya juga lagi pencarian jati diri, bimbang kok vokasi ya, kerja di mana? Padahal kan sebenarnya sama aja kan ya, peluang kerja kan luas universal. Cuman pada saat itu saya coba ikut-ikut tes lagi di tahun 2016, tes mandiri sama SBMPTN, saya keterima di Brawijaya. Mitra Ya, Unibra jurusan ilmu politik. kenapa nggak langsung ke ilmu politik dulu gitu? Atau kalau jalurnya Dulu kan banyak itu Kak, banyak jalur penerimaan Pak. Yang UGM itu salah satunya aja. Cuman yang jalur yang lain saya juga sudah ambil visipol sebenarnya di Brawijaya. Cuman pada saat itu keterimanya masih di UGM, belum keterima di Unibra. Maaf, ini saking enaknya ini. Pada saat itu gitu Pak, keterimanya di UGM, akhirnya tahun berikutnya saya coba-coba. memang banyak sekali seperti itu ya mahasiswa itu ya. Di awal kayaknya semangat di sini, junjung di sana gitu loh. Mungkin passionnya beda gitu ya. Kalau terus kemudian 2016 lulus ya. Ini saya cukup senang belajar, jadi agak lama Pak ya. 2021 akhir Pak baru lulus. menjiwai kan. Jual Pak. Cinta malam Magetan. Cinta suasana lo kuliah. Dan sekarang hobi dong. Kayaknya saya dengar hobi bermusik juga gitu. Ya, hobi musik itu sejak SMA juga sih Pak. Gitu ya. Di organisasi musik itu sejak SMA. Musik dulu awalnya saya juga ikut sanggar-sanggar keseluruhan. Terus mungkin setelah itu semakin tertarik, akhirnya merambat ke genre lain di band. Saya juga pernah rilis single band sama teman-teman band dulu 2014. Terus juga sempat Bandnya masih sekarang? Bandnya masih? bandnya yang dulu itu sudah nggak ada. Orang-orang masih berteman dengan baik, cuman mungkin sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing, berkuliah, akhirnya kan sudah nggak dilanjutkan untuk band itu. Cuman untuk waktu sekarang ini, saya sama teman-teman ini adalah beberapa teman. Coba collab lagi gitu ya? Gimana? Coba collab lagi atau gimana saat ini? Lebih ke itu sih, kita buat band wedding entertainment. Oh. Jadi Ngasain di situ ya? iya. Tapi gini, sebenarnya saya agak geram gitu loh nanti ya. Dari musiknya banyak banget. Salah satunya Magetan Singer aja itu ada Singer, ya. ada 200 gitu ya. Iya. Teman-teman yang seniman yang berbagus itu. Kita juga punya arranger yang bagus banget. Bahkan penyanyi sekelas Debbie Asmara itu rekamannya di sini. Iya. Nah, cuman di sini kita belum punya satu icon gitu loh, kayak Mario gitu kan. Nah, Di bidang seninya, musiknya, aduh, ini sebenarnya bergetar gitu loh. Kalau jenengan sendiri gimana? Mungkin untuk mengembangkan seni musik di dengan gitu. Kalau kita lebih ke secara pengembangannya kita mengalir sih Pak. Kita kan lebih konsennya di wedding entertainment, tapi juga itu bisnis Pak. Kita juga sering kok kumpul sama teman-teman ini juga bebas mau kemana, berekspresi musik seperti apa, mereka menemukan caranya sendiri-sendiri. Kayak gitu ya, saya setuju sih Pak yang dibilang Pak Sukojo tadi bahwa Magetan ini sebenarnya membutuhkan ikon musik, melihat sumber daya yang itu luar biasa kan di bidang musik. Teman-teman Magetan Singer juga semangatnya luar biasa. Ya semoga Pak nantinya ada dengan ketua ini gitu kan, karena itu akan muncul gitu kan, nggak tahu inovasi apa lagi gitu kan. Kita banyak punya skill gitu, artinya banyak teman. Tuh dari situ. Mungkin event sambil memperkenalkan kegiatan ini, ada musiknya nggak perlu susah-susah. Iya Pak. Yang ada jaringan sendiri. Iya, yang paling fleksibel menurut saya juga otomotif sih Pak, untuk masuk ke dunia hiburan Pak. Wisata sosial, ya otomotif ini yang cocok masuk kemana aja ya. Ini Magetan ini nantinya. Semoga lah nanti teman-teman mungkin yang melihat tayangan ini, melihat Omah Diskusi ini, siapa tahu punya aspirasi atau apapun bisa langsung kita diskusi bareng lah gimana di beberapa sektor kita bisa maju bareng. Ya masih buat anda ya.
yang nonton kegiatan ini ya, yang nonton tayangan rumah diskusi bisa komen nanti. Dan yang pasti ini akan menampung gak cuma otomotif, betul. dari otomotif udah banyak gitu, tapi dari seniman ayo kita bisa bergabung gitu ya. Ya. Nanti kita akan bikin jalur sendiri gitu ya. Boleh Pak, masuk Pak Sukoco nanti mohon bantuannya. Saya bantu untuk menyiarkan aja nanti ya. Tapi yang pasti dengan ketua AMI yang muda, ya, pelanggannya juga masih panjang, inovasinya juga masih banyak banget. Kita yakin deh ya, IMI Magetan dan nggak cuma IMI doang gitu. Karena ada darah seni juga di sini. Kita harapkan akan lebih banyak lagi yang mungkin bergabung ya dengan IMI dulu gitu. Nah, setelah bergabung ya, nanti bisa menentukan dong ini kegiatan apa yang mau dilakukan nih gitu ya. Ya, betul Pak. Ya betul, saya masih muda, makanya dari itu saya juga butuh belajar dari yang sudah banyak makan garam. Di ini pun juga saya libatkan yang sudah banyak makan garam, yang sudah Pengalamannya ekspor, banyak, ya. Ya memang untuk saat ini kita butuh regenerasi, tapi tidak membutuhkan sejarah. Iya. Kita harus tetap berguru. Apalagi sekarang pemerintah daerah lagi memfasilitasi betul terkait talenta anak-anak muda di Magetan di bidang otomotif gitu ya. Ini harus dimanfaatkan gitu ya. Siap. Karena anggarannya nggak jalan-jalan gitu ya. Kalau otomotif kan memang olahraga mahal. Gitu. Oke, kayaknya penasaran kan kalau beliau mau nyanyi apa gitu ya. Nanti setelah ini ya. Kita closing dulu kayaknya gitu ya. Yang pasti untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan, saran atau apapun gitu ya. Silahkan komen ya. Komen di tayangan, bukan di bawah sini. Komen di tayangan ini ada mau diskusi. Anda bisa lihatnya di Lawu TV gitu ya. Silakan mau kasih saran, mungkin mau ngeritik ya, atau mungkin mau konsultasi. Waduh, bagusnya narasumber ini yang dihadirkan. Kita akan memberikan kesempatan untuk Anda gitu ya. Dan kita akan coba merealisasikan ya, keinginan Anda gitu. Nah, sebelum kita closing ada persembahan dari ketua ini nanti. Duet dengan Pak Sukoco. Hah? Duet dengan Pak Sukoco. Saya background background vokal. Oke, kalau di sini Oma diskusi. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world is closing in on me. In the dust, no breaking or free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, I wanna give in, I wanna quit the fight. I wanna see you, baby. Everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. Oh, when I see you smile, I see a red of light. Oh, I see the shining through the rain. When I see you smile, baby. Maybe when I see you smile at me. Baby, there's nothing this world can ever do. What a touch of your hand can do. It's like nothing to ever do. Oh, oh. When the winds are falling, I don't feel it. 'Cause you're not with me now. And one look at you, baby, it's all I ever need. It's all I ever need. When I see you smile,
I can face the world. Oh, you know I can do anything. Oh, when I see you smile, I see a ray of light. Oh, I see it shining right through the rain. When I see you smile, baby, baby, when I see you smile at me, sometimes I wanna give up, I wanna give it, but I'm in a fight. Then I see you, baby, everything's alright, everything's alright, alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, I see a ray of light. Oh, I see the shadow all through the rain. When I see you smile, I can face the world. Oh, I can do anything. Oh, when I see you smile. Oh, yeah. Baby, when I see you smile at me. Oke, pemirsa Audi, kayaknya memang selaku ketua ini lengkap banget sih ya. Selain muda, kemudian juga prestasi dari sekolah SMA udah prestasi gitu. Suaranya bagus, udah lengkap pokoknya. Kita tinggal nanti tunggu gebrakan dari ini seperti apa gitu ya. Yang pasti tahun ini ada event untuk road race ya. Nah, ini kayaknya lebih ditunggu banget ini sama Ya pasti para itu. penggemar balap motor gitu ya. Saya ditutup Pak. Nah tadi udah, aduh, lagunya juga keren banget gitu ya. Saya nggak mau membawakan lagu yang sudah dirilis sama bandnya gitu. Oh gitu. Iya nggak mau. Tapi Iya. tapi ya jangan kecewa. Suatu saat kita coba lagi di sini untuk Amin. membawakan lagu-lagu yang punya band beliau dan sudah merilis lagu. Cuman nah, untuk mereview lagi sebetulnya. Nanti ya Pak ya. Nanti kita Boleh berarti ya datang sini lagi. Oh silakan aja gitu nah. Oh tuh kan terbuka di sini ya. Iya. Oke, sebelum kita tutup, Siap, saya sendiri perwakilan dari IMI, teman-teman IMI Magetan, mengucapkan terima kasih karena sudah diberi ruang untuk mempublikasikan IMI Magetan seperti apa dan rencana ke depan seperti apa. Dan kami mohon bantuan untuk semua yang menonton, siapa tahu ada aspirasi atau apapun yang mau bergabung juga ke IMI Magetan, mendaftarkan klub motornya untuk menjadi bagian dari kita. Roda 4-nya juga, kami juga silakan, kita akan sama-sama majukan dunia otomotif Kabupaten Magetan bersama-sama. Dan terima kasih Pak Joro, Pak Sukoco, betul ya Pak? yang pasti Omah diskusi. Terima kasih juga buat diskusi ini yang luar biasa. Dan jangan lupa ya untuk yang menonton di subscribe, like, di share juga Lau TV, Lalu TV ya. YouTube channel ya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih. Itu Semoga dia. bisa bertemu kembali. Insya Allah nanti ya. Nah itu yang pasti kebersamaan kita ini juga didukung oleh Bank Sampah Sapu Oh. Jagat. Ini terima kasih banyak Bank Sampah ya. Karena ini semua dari sampah sebetulnya. Ini ya Pak, Iya. sebetulnya namanya BSSJ ini. Iya, Bank Sampah Sapu Jagat namanya. Oh, siap. Yang pasti sampah-sampah ini mereka kelola, mereka jadikan furniture yang sangat cantik. Ini terima kasih banyak untuk vendornya. Semoga sukses untuk Sapu Jagat ya. Dan yang pasti juga selamat kepada ketua cabang Pengurus ini cabang, ya. pengurus cabang Kabupaten. Semoga di bawah pimpinan jenengan dunia otomotif di Kabupaten Magetan jadi maju. Amin. Dan menghasilkan prestasi yang
Mari bareng-bareng. Amin. Kita akan tunggu lagi nanti ya. Siap. Gerakan beliau seperti apa Ya, gitu kan. pastinya juga Lau ini sama diskusi ini jadi media partner ini. Semoga kita siap menampung gitu ya. Siap. Apapun informasi yang Anda butuhkan, nah kita akan sampaikan juga kepada para penontonnya Lawu TV gitu ya. Oke, kita akhiri sekian. Oma, diskusi.